Halo, selamat pagi untuk kita semua. Jadi untuk sekarang kita akan belajar menentukan letak unsur pada sistem prodik unsur berdasarkan konfigurasi. Kemarin sudah saya kasih bahannya tentang sejarah perkembangan sistem prodik unsur, dimulai dari penentuan antara logam dengan non logam sampai kepada SPU yang sekarang kita gunakan adalah SPU modern. SPU modern itu di sini boleh kamu lihat di bukumu juga, boleh kamu beli, itu ada SPU modern juga. Nah, yang seperti ini namanya sistem prodik unsur ya. Jadi di SPU ini saya jelaskan sekilas, ada yang disebut golongan, ada yang disebut periode. Golongan itu yang dari atas ke bawah ini, atas ke bawah itu golongan. Jadi golongan itu ada dua, ada golongan A disebut golongan utama, ada golongan B disebut transisi. Golongan A itu yang ini yang tinggi-tinggi, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, itu dia. Sedangkan yang transisi ini, transisi yang di dalam-dalam ini. Nah, ini. Kemudian ini ada si lantanida. Lantanida itu adalah kelanjutan dari yang ini. Jadi kalau kamu lihat urutannya itu, nomor atomnya itu 57. Nah, ini dia. Ini lantanidanya, transisi dalam namanya. Lanjut lagi kemari. Ini yang aktinidanya. Dari sini ini kemari aktinida, lanjut lagi sampai kemari. Nah, itu dia ya. Jadi SPU ini juga ada yang disebut dengan periode. Periode itu ini, periode itu yang dari kiri ke kanan atau yang horizontal. Kalau golongan yang vertikal maka periode yang horizontal. Periode 1, 2, jadi ini 1 kemari. Periode 1 ada 2 unsurnya, hidrogen dan helium. Periode 2 ada litium sampai kepada neon. Nah, gitu dia. Sampai periode 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodenya, 7 periode. Nah, itu dia saya jelaskan sekilas. Jadi di sini kita mau menentukan letak unsur tersebut berdasarkan konfigurasinya. Kemarin sudah saya ajari konfigurasi berdasarkan kulit dan subkulitnya. Jadi ini periode ini tadi, kalau menentukan periode berdasarkan konfigurasi kulit, tinggal kau hitung jumlah kulitnya, itulah periodenya. Kalau dia subkulit, nomor kulit yang terbesarnya. Sedangkan kalau golongan, ada golongan utama, ada golongan transisi. Ini dia. Kalau dia golongan utama, berapa elektron valensinya, itulah golongannya. Kalau dia berdasarkan konfigurasi subkulit, ada kalau nanti berakhir di S1 1A, S2 2A gitu dia. Kalau di P, jumlahkan aja elektron yang di S sama P-nya. Misalnya ini S2 P1 jumlahnya kan 3, maka ini golongan 3A. S2 P2 golongan 4A. S2 P3 ada 5, golongan 5A. Kalau dia golongan transisi, ciri-cirinya itu berakhir di blok SD atau DS, maka tinggal kamu jumlahkan yang elektron di S dan D-nya. Misalnya nih S2 D1 jumlahnya 3 kan, maka ini golongan 3B. S2 D2 jumlahnya 4, maka ini golongan 4B. S2 D5 golongan 7B. S2 D6 golongan S2 ini jumlahnya 8, S2 ini 9, ini 10, ini semua golongan 8B. Makanya kalau di SPU itu ini dia, di SPU itu golongan 8B itu ada 3 golongan ini, 1, 2, 3, itu dia. Jadi kalau jumlahnya berakhir di 8, 9, 10 dia golongan 8B. Nah, kita buat contoh. Misalnya litium yang terkecil 3 ya, 3 nomor atomnya. Kita konfigurasi ini 2, 1 atau 1S2, 2S1. Maka kalau menentukan periode berdasarkan kulit.
jumlah kulitnya 1, 2, jumlah kulitnya ada 2, maka periode 2. Golongannya ini kan 1, elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar, maka dia golongan 1A. Kalau kita tentukan dengan subkulit, nah ini nomor kulit terbesarnya tadi periode, nomor kulit terbesar 2, maka ini periode 2, golongan ini kan berakhir di S, berarti golongan A, 1 dia, golongan 1A. Boleh kita buktikan di SPU bahwa ini dia si litium, ini dia litium ya, terletak di golongan 1A, periode 2 itu dia. Kalau misalnya saya tambahi contohnya, misalnya ada si Fe, nomor atom 26 ya, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, maka periodenya adalah nomor kulit terbesar. Nomor kulit itu yang ini ya, maka yang terbesarnya 4, periode 4, golongan berakhir di D, berarti golongan B. Jumlahkan 2 dengan 6, 8B gitu dia. Satu lagi misalnya saya buat contohnya si S belerang ya. Kalau kita buat konfigurasinya ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, kalau kamu hitung ini 10, 12, 3p4, maka periode, lihat nomornya terbesar 1, 2, 2, 3, 3, maka periode 3. Golongan ini jumlahkan, kalau di P pasti golongan A, jumlahkan ada 6, maka ini golongan 6A gitu dia.